Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa di dalam video hari ini. Kiranya damai dan kasih Kristus selalu menyertai kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di channel ini, dan dalam video hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap pertolongan dan kekuatan yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian untuk mengerti firman-Mu, serta berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukannya, agar nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah Ketika Tuhan Diam. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini ada saat-saat ketika Tuhan tampaknya terasa diam. Doa kita seakan hanya sampai ke langit-langit rumah saja. Harapan kita menggantung tanpa jawaban, dan seolah-olah Tuhan menarik diri dari hidup kita. Situasi ini bisa terasa menyakitkan dan membingungkan, membuat kita bertanya, "Di manakah Engkau, Tuhan?" Atau "Mengapa Engkau tidak menjawab?" Diamnya Tuhan bukanlah hal yang baru dalam kehidupan ini. Di dalam Alkitab mencatat banyak kisah tentang orang-orang yang mengalami saat-saat seperti ini. Seperti Daud yang menangis di kitab Mazmur, Ayub yang merasa Tuhan meninggalkannya di tengah-tengah penderitaannya, atau bahkan Yesus yang di kayu salib berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, diamnya Tuhan adalah sebuah pengalaman yang sudah dialami oleh banyak orang, termasuk kita sebagai orang percaya. Dan pengalaman ini seringkali memiliki makna yang begitu dalam. Yang pertama, diamnya Tuhan tidak berarti ketidakhadirannya. Ketika kita merasa Tuhan diam, kita cenderung mengasumsikan bahwa Dia tidak hadir. Namun kenyataannya bisa jadi berbeda. Dalam kitab Mazmur 139 ayat 7-10 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Daud mengakui bahwa tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi di hadirat Tuhan. Tuhan ada di sana, bahkan saat kita tidak mendengar suaranya. Sama seperti orang tua yang mungkin mendiamkan anaknya sesaat demi pembelajaran, Tuhan juga bisa menggunakan dalam tanda petik diam untuk membentuk kita. Yang kedua, mendalami keheningan sebagai sarana pertumbuhan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan terasa diam, kita dipaksa untuk memperdalam iman kita. Dalam keheningan ini kita belajar bahwa iman sejati bukanlah tentang selalu mendapatkan jawaban, tetapi percaya kepada Tuhan bahkan saat Dia tidak berbicara. Iman seperti ini adalah iman yang dewasa. Bagaimana Abraham menunggu bertahun-tahun untuk penggenapan janji Tuhan. Diamnya Tuhan adalah proses pembentukan karakter, ketekunan, dan ketergantungan kita kepadanya. Yang ketiga, memahami kedaulatan dan hikmat Tuhan. Terkadang Tuhan diam bukan karena Dia tidak peduli,
tetapi karena Dia memiliki rencana yang lebih besar yang tidak bisa kita pahami saat itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita inginkan. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat 8-9 mengingatkan kita bahwa pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita, dan jalannya bukanlah jalan kita. Diamnya Tuhan bisa menjadi momen untuk mempercayai hikmat dan kedaulatannya, sekalipun kita tidak mengerti. Yang keempat, menemukan kedamaian dalam keheningan. Diamnya Tuhan mengundang kita untuk berhenti dari segala kecemasan dan pergumulan kita, dan belajar diam dalam hadirat-Nya. Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Mungkin Tuhan mengundang kita untuk tidak terus-menerus meminta jawaban, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam hadirat-Nya, sekalipun kita tidak mendengar suaranya. Yang kelima, Yesus teladan kita dalam menghadapi keheningan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, namun Tuhan tidak mengubah takdirnya. Yesus tahu apa artinya merasa ditinggalkan, tetapi Dia tetap setia pada kehendak Bapa. Melalui teladannya kita belajar untuk tetap setia dan percaya, bahkan ketika kita berada dalam keheningan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan kita tidak bergantung pada respon langsung dari Tuhan, tetapi pada kasih kita kepadanya. Yang keenam, diamnya Tuhan adalah kesempatan untuk mencarinya dengan lebih dalam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Yeremia 29 ayat 13 Tuhan berfirman, "Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hatinya." Diamnya Tuhan adalah panggilan bagi kita untuk mendekat kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mungkin Dia menanti kita untuk mencarinya, bukan sekedar jawabannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, diamnya Tuhan adalah misteri yang sulit diterima. Namun dalam keheningan itu ada pelajaran tentang iman, kesetiaan, dan kerendahan hati. Seperti pelaut yang belajar mempercayai kompasnya di tengah kabut. Kita dipanggil untuk mempercayai kasih dan kedaulatan Tuhan bahkan saat Dia terasa diam. Dalam keheningan, kita diundang untuk lebih dekat kepadanya, belajar bahwa kehadirannya cukup, bahkan ketika suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu, saat kita merasa Tuhan terasa diam, jangan menyerah, teruslah mencari, teruslah berdoa, dan teruslah percaya, sebab dalam keheningan Tuhan sedang bekerja, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih menyerupai Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu. Kami tahu Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan selalu bekerja dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kehadiran dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di dalam video renungan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.